Shalom. Horas marihita amanginang adorak sobongot hita marsaor dohot debata ima di acara lepas sidi di bagasa sadarion ianakon ni huriata ala masuk manasida amang padita dohot iana kota nanaing lepas sidi asa jongjong mahita amanginang di nganat tabe mauliate. Hudul mahita amanginang. Horas marihita amanginang. Ada orang so tamulai perminggota di Manoguton. Tapahohoma nileon matiki sang obas martang yang nahohoma ita di ingan atabe. Amin. Mari demaita sian buku ede nomor 640 ayat sada sahat tulu. Di Maria
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumapalangi do tanoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehova, yang gohalak partigori mangolu do binahen ni parsihohotna marhaporsyaon, alai anggo dihalak perjahat dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asaunang madele hami, ujuro hapogoson tuhami, jala asaunang magopohu bayan hami, silehon-lehon muna denggani, ujuro pasupasum tuhami. Ramoti hami, asaunang marpos niroha hami, tuarta na dihasyanganon, lehon di hami haporsyaon, asadohot hami perjabar, di sitianon yang kana porsya diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Siang sude parulian harga, sada uboto tiop toto. Yesus Tuhanku ho artana arga, mawangatasi sude demato. Takut Tuhan tiop harana, sai pangasahon Tatangihon ma patik ni debata di hari Minggu sadarion, ima patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna, ay hona uhum na do sogot akan namarsineang di goarna. Dia do lapatan nii, ondo, ikon dihabiari rohatta debata, jalaikon holong rohatta di ibana, asaunang hita ulo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran narwa, mana mangasi marhite-hite goar ni debata. Ay dina tersosak, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do si dohonon goar ni debata. Atong rak mangidugo mahita, lahu mangulaw na hubar tu patiknay. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hubar tu patikmi. Amin. Mari dehita. Tuhan jojodo marsando hati arana salah amare.
Tatopoti madosata tu adopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sahabadion mi manopoti jala menganggukon dosa nami. Masa jojot warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami narwai. Dang huhaulungi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubain hami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami hasesa ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami pauwahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si Pangulo hami dot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosa. Satoki dohu tadi konho alai papungoku maho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan diparpiar ni umuruku hutabunihun bohiku satokin maradoponho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-lelengna asyaku ho ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita. Turpuk epistel di Parminggota Saderion, imana tersurat di Sada Tesalonik bidutolu, mamuka maisian ayat sada, tolhat sahatro di ayat 10 tolu, tajahama margati sorin. Tarapul dorohani apostel Paulus dumulak si Timoteus sian Tesalonik,
Alana so tertaun hami be sihol nami, denggaddo di rohanami, holan hami majolo tading di huta aten. Asa unang diunggilhon akka haporsiaoni na deba sian hamu, ay dibota hamudo tusido hita di padiri. Di baheni dang tartaunau be gabe husuru manakasi haporsiamuna. Atik beha naung diunjuni si pangujuni hamu gabe magopo maon nahu lojahon hami. Di sima tarapul hami marningot hamu alea kadongan di bahen haporsiaun muna nang pe di dodo ni ragam ni hagugoton dohot haporsuhon hami. Ai hamuleateon dia na tarlehon hami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahu hilala hami di joloni debata nami marningot hamu. Alai debata amata sadiri doho Tuhan Yesus ma pabuluson lakanami Tuhamu. Laho patuguhon rohamuna gabeso hasurahan marhabadiaon di joloni debata amata dinaroi Tuhan Yesus rap dohot saluhut aka nabadiana di sido yang gosahatna martua do halak na tumangihon hata ni debata jala na piausa. Amen. Marede mahita. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba sari imanatu inumon si Maria
nake bakabean syanton di parbadia, andorang suhabubuan. Ido tuhata, na tomau na bernit, di panguman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tuban wato dudung tanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai parakuko na suatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulu doot namate. Au porsea di ton di porbadia, jaladong sadahuria nabadia, uria atau panela Kristen akan nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging mihalak naong mate, dohot dianguluan nasora sudah. Amin. Paduan suara pelajar CD. Warta, tapi kema warta ni huriata di bagasan migon. Tikting di HKBP Sutoyo Reset Sutoyo, Minggu 20 Juni 2025. Parjolo, guar doho topik Minggu. Guar ni Minggu ta sadarion ima Minggu paduahon dung Trinitatis. Topik Minggu, Satia mangihutton dohot makubasi Tuhane. Paduahon tikting parbogason. Tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu pardongan saripion, Hanes Simon Toga Sitopul, sarjana teknik, anak ni Amata, insinyur Perlindungan Sitopul, tubuh ni Inata, Epa Imelda Boru Situmeang, SH MSP, ruas ni HKBP Resort Sudirman, Medan Distrik 10, Medan Aceh. Dohot Orana, Eldina Megawati Boru Simare-Mare, sarjana teknik, Boru ni Amata, Elihar Simare-Mare SH MH, tubuh ni Inata, Soldiana Boru Parhusip STH. Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Sian Sektor Ciracas Cipayung. Pemasukan ima di hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 di Gereja HKBP Resort Sudirman, Medan Distrik 10, Medan Aceh. Tikting Parjolo, naing manjalo pasu-pasu pardongan saripion, Bastian Lambok Hutahayan, anak ni Amata, Rayun Jinder O Hutahayan, tubuh ni Inata, Rismauli Boru Sigalingging, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Sian Sektor Cipinang Asam. Dohot Orwana, Rahel Serlina Boru Marpaung, Boru ni Amata, Barita Marpaung, tubuh ni Inata, Rosemary Boru Sipahutar, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Sian Sektor Parserahan. Pemasukan di hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, ima dipukul sia wib. Patuluhun ruas Napida. Mulai sadarion Minggu 20 Juni 2025 nunga pindah keluarga Fajar Pantun Sinaga Inangi Santalia Serefina Borusiahan. Dohot 2 dakdanak pindah huria tu HKBP Resort Balige Distrik 10 Sada Toba Hasundutan. Paupaton Pelean Tujolo Nilanggatan. Sadarion Minggu 20 Juni 2025 disudai ibadah Papungu Peleon Tujolo Nilanggatan dohita marite amplop haporluhon tu diakoni sosial HKBP Sutoyo. Lasma rohata pasahaton. Palimahon partangyangan sektor. Di hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 patupani hurita do partangyangan sektor di sektor Gang 45. Nama Jabawi ima keluarga Nyonya J Siagian Boru Tambunan. Alamat Cawang Tolu nomor 32 RT Sada RW Pitu mulai jam 10 sia 30 wib. Di sektor Mayasari nama Jabawi ima keluarga Nyonya Silalahi Rusmani Boru Hutagalung. Alamat Jalan Majen Stoyo RT Sia RW Sia mulai jam 10 sia 30. Di sektor Warung Sawo
nama jabui ima keluarga AP Sitinjak Borusiahan, alamat Jalan Permata, Gang Sami, nomor 40, RT 10, RW 5, mulai jam 10 siang 30. Di sektor Cipinang Bali, tuan rumah kebaktian sektor ima keluarga Nyonya Huta Galung Boruluman Tobing, alamat Jalan Maluku nomor 77, mulai jam 10 siang 30 WIB. Di sektor Pondok Gede, nama jawi ima keluarga Nyonya Tambunan R. Boru Sinaga, alamat Perum Bumi Makmur Jalan Poksai G, Pitu Dohot Walu, mulai jam 10 siang 30 WIB. Paunopon kebaktian bulanan Paduan Suara Grace HKBP Stoyo. Di hari Jumat tanggal 4 Juli 2025, Paduan Suara Grace HKBP Stoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di lantai 2 Serbaguna mulai jam 20 WIB. Papi Tuhun Parhehean Sekolah Minggu HKBP Stoyo. Di hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025, acara puncak Parhehean Sekolah Minggu mulai jam 15 sahatu selesai bertempat di gedung utama gereja. Pawaluhon Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP. Sekolah Minggu akan mengikuti kegiatan Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP yang akan diadakan tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2025 di Gunung Gelis Camp Area. Kegiatan diikuti oleh 13 anak sekolah minggu dan didampingi oleh Pendeta L. Boru Gultom dan Situa RI Boru Sitorus. Nama-nama anak yang terlampir dapat kita bacakan di lampiran. Pasiahon, ulang tahun Paduan Suara HKBP Stoyo. Di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, ulang tahun Paduan Suara Grace HKBP Stoyo pa 20 pun tautan dalam rangka ulang tahun ini Paduan Suara Grace dohot makobasi di haren tahun kor papungu pelian dohot mangateng pelian. Khusus ibadah jam 10 WIB dohot makobasi di haren tahun dohot papungu pelian. Di hari Minggu 10 Juli 2025 ulang tahun Paduan Suara Eklesia HKBP Stoyo pas 10 tahun. Dalam rangka ulang tahun ini, Paduan Suara Eklesia dohot makobasi di haren tahun kur papungu pelean. Pas 10-an mutasi pendeta. Hombartu SK nomor 54 sia garing PDT garing SK garing 05 garing 2025 pendeta Esron Ambarita dimutasikan gabe pendeta HKBP Resort Nagojor Distrik 24 Tanah Jawa di sude pasahatota do tali kasih marhite amplop tu joloni langgatan si pasahatota tu pendeta Esron Ambarita songon hamoliatota salering marhobas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Lasma Rohata Pasahaton. Hombartu SK nomor 540 garing PDT garing SK garing 05 garing 2025 pendeta Ragima Asiani Sitopul diojakon gabi pendeta fungsional HKBP Stoyo Resort Stoyo. Acara temu pisah di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Juli 2025 di HKBP Sutoyo. Dung sipul permingguan di ultima acara ramah tamah di lantai 4. Pas 10 sadahon pasahaton penghargaan tu siswa na berprestasi. Gereja HKBP Sutoyo marhite diakoni seksi pendidikan naing pasahaton penghargaan tu yanakon huria na berprestasi peringkat sada 2 dohot tolu di tingkat SD SMP SMA dohot di tiap kelas sada 1 kelas 12 asa dilengkapi sada fotokopi rapot terakhir 2 surat keterangan dari sekolah dengan stempel basah 3 fotokopi kartu anggota jemaat Stoyo, 4 berkas bisa disampaikan ke Sekretaris Surya, 5 batas akhir penyerahan Minggu 20 Juli 2025, 6 penyerahan penghargaan di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025. Pas 10 hon lowongan tenaga administrasi keuangan huria.
Dibutuhkan 1 orang tenaga administrasi keuangan, syarat-syarat umur maksimal 35 tahun, tamatan D3 administrasi keuangan akuntansi, mampu menggunakan Excel, Word, dan PowerPoint. Pengalaman kerja minimal 1 tahun, lamaran dapat diserahkan ke sekretaris Huria atau bendahara Huria. Batas penerimaan lamaran sampai hari Minggu tanggal 13 Juli 2025. Pasaplu tuluhon ima barita habot ni roha. Nunga jumolo marujungolu Roland Bernard Hutajulu di hari Senin tanggal 20 Juni 2025 tutup umur 56 tahun. Nah hinabaluhon ni inang mila hari ini boru hutapea dohot meninggalhon sadadak danak sian sektor penas. Tuhat tama mengapuli keluarga nang ditinggalhon. Pasa pulau paton sumbangan. Di jalodo sumbangan sian natoras ni na makatindakan hapor siaon ima bunga altar Minggu tanggal 20 sia Juni 2025 hamuliaton siala dengan merdalan rangkaian kegiatan Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Guru sekolah minggu 2 unit terpal ukuran 3 kali 6 meter dan 4 kali 6 meter untuk kebutuhan ibadah sekolah minggu. Lahu pasikupon tintingon boi mata jaha ditikting cetak dohot barcode naon disediahon Huria. Songni masa ni tikting di menguta sadarion. Marede maitasian bukede nomor 720 lasta papasatma peliata na parjolo dot paduahon. Jolomo Tuhan sana diriku pakai maau baru jolo Oroda ho Tuhan Maria nantia diriku dan marah galeri Tumpogos pedison manang sonang tae masih gantung tuho sasune
kon togu matu nature. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan nas ini dalam bahasa Indonesia. Tapi huti hukma hata batak na tersurat di layar. Asatakas dia tusyaka yanakoton. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaiklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi topik minggu kita hari ini, yaitu setia mengikuti dan melayani Tuhan. Setia mengikuton dohot makubasi Tuhani. Di setiap profesi yang kita miliki dan yang kita geluti, pasti ada tantangannya, ada masalahnya, ada hambatannya, dan bahkan terkadang membutuhkan tenaga sekuat mungkin, semampu mungkin, bagaimana kita menghadapi tantangan masalah dalam pekerjaan ataupun dalam profesi kita. Dalam hal inilah yang kita lihat melalui firman Tuhan. Apabila kita baca contohnya mulai dari baik dari pasal 18 hingga dari awal pasal 19 ini digambarkan, yaitu orang-orang Israel yang telah meninggalkan ataupun lari dari dasar iman. Bahkan yang paling beratnya ialah tidak hanya masyarakat umum yang melakukan ketidaksetiaan kepada Tuhan, menyembah Baal, tetapi ikut pemimpinnya, bahkan pemimpinnya yang mengarahkan mereka untuk menyembah Baal, yaitu Raja Ahab sendiri bersama istrinya, bersama
Isabel yang juga datang dari bangsa yang lain membawa keyakinannya di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu, yaitu kerajaan sebelah utara. Ya. Dan inilah tantangan yang dihadapi oleh Nabi Elia sebagai seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan, yang tugasnya adalah menyuarakan sebenarnya suara Tuhan agar mereka menjadi umat yang setia, bangsa yang setia, menyembah Allah yang sebenarnya, yang menyelamatkan mereka, yang memberkati kehidupan mereka, yang menyertai mereka dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, terutama sejak dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Namun kenyataannya bahwa umat Tuhan pada masa itu telah meninggalkan Tuhan, yang diajak oleh Ahab sebagai raja dan pemimpin mereka. Dan yang terjadi adalah Elia yang menentang dan mengingatkan kalau mereka tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghukum bangsa ini, yaitu dengan menghadirkan musim kemarau berkepanjangan, musim kemarau bertahun-tahun. Dan inilah amarahnya Ahab. Dia mengumpulkan para nabi-nabinya yang dia angkat sendiri sebanyak 450 orang untuk menantang Elia di dalam suara kenabiannya. Dan Elia, tahu kita dalam cerita Elia bagaimana akhirnya Elia membunuh semua nabi-nabi palsu yang diangkat oleh Ahab sendiri. Dan akhirnya nyawanya terancam. Dia dikejar-kejar oleh Ahab dan Isabel untuk mengambil nyawanya, dan untuk itulah dia lari pergi ke Horeb dan tinggal di sebuah gua. Hal inilah yang mau kita lihat dalam nats ini yang menjadi sebuah latar belakang. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita cerita hal setia, sebagaimana topik minggu kita, setia mengikuti dan melayani Tuhan. Di tengah kesetiaan kita sangat dekat dengan godaan-godaan. Godaan-godaan ini ketika kita menganggap kita gagal, ketika kita menganggap mungkin kita tidak begitu berhasil ataupun sangat menonjol dalam mewujudkan tugas-tugas dalam pekerjaan kita seperti yang dialami oleh Elia dalam nas ini. Elia agak sedikit mau lari dari kenyataan. Elia kecewa. Karena apa? Ketika dia melakukan segala hal, dalam mewujudkan kebenaran Tuhan, seakan-akan dia sendiri yang tinggal. Dan sebelum nas ini, dia jelas ketika Tuhan mempertanyakan dia, ketika dia bersembunyi di gunung Horeb di sebuah gua, Tuhan bertanya kepada dia, Elia, apa urusanmu di sini? Kau ngapain di sini? Kau kenapa lari? Kenapa meninggalkan kehidupan? Kenapa engkau meninggalkan tugas-tugasmu? Bahkan dia mengatakan bahwa dia lebih baik mati. Karena apa? Dia merasa sendiri, dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan dan memang betul-betul merasa kecewa dengan apa yang dia lakukan. Di mana umat Tuhan tidak semakin baik, justru tidak semakin setia kepada Tuhan, tapi sebaliknya justru dia mau dibunuh ataupun menjadi buronan dari kekuasaan pada zaman itu oleh Ahab. Artinya saudara-saudara yang terkasih, boleh terjadi seperti yang dilakukan oleh Elia ini. Kita mencoba lari dari kenyataan. Ya. Ketika ada persoalan hidup, kita mencoba lari. Kita mencoba tidak mau menghadapi persoalan ini. Terkadang kita jatuh dengan posisi itu. Padahal ketika kita lari dari kenyataan yang kita hadapi, jangan lupa masalah tidak selesai. Masalah tidak selesai. Muladong nata parukil hudiulota, mencoba lari dari kenyataan. Kenapa orang akhirnya terjerumus ketika menghadapi masalah hidup, semakin tersesat dalam hidup ini? Lemdo Wasai sarana gabiadong jolma
jadi ketergantungan dengan narkoba contohnya. Dia mencoba mau lari. Dengan narkoba dia bisa menyelesaikan persoalannya, padahal tidak. Molo di hitan. Benda dong lapo pada holso inna kan. Tapi sesitunga muda imane sini dang mago holsone. Tong doge bitaba holsone baru, ya kan? Alana muda memana dengan tunggang langgang berjalan rupani. Maka taipe so normal be. Pajupang musema doh si maduana. So itad be na si maduana manang nainang baone rupani. So takas be pakkatayonna. Mencoba lari dari satu kenyataan yang terjadi hati. Elia mencoba kondisi itu. Ketika dia lari ke Horeb, kemudian Tuhan mempertanyakan dia. Tuhan datang. Kalau kita baca mulai dari ayat 9 sampai ayat 12 dari nas kita ini. Di sini kita lihat ketika Tuhan tetapkan sesuatu hal, tidak akan ada orang yang mampu untuk menolaknya ataupun merubahnya. Ketika Elia mencoba lari dari kenyataan, Tuhan tetap mencari dia kemanapun. Aina makilala do si Elia molongalawi bana tu gunung Horeb, lawi bana tu sada gua, martabuni bana di si, selesai persoalan. Saya enggak mau menghadapi kenyataan itu. Saya tidak mau menghadapi bangsa Tuhan yang tidak setia. Saya tidak mau menghadapi kekuasaan naso adil yang bahkan melakukan segala kekuasaannya untuk menyingkirkan orang lain, termasuk tu diri ini mana sendiri. Dia tidak mau menghadapi itu. Lapatan ni kehidupan ni kutadu bido tantangan nanti. Kutadu bido tantangan. Kado tarjahau bahasa dipakai di Bibel tahun pidong Raja Wali, ya, burung Raja Wali. Salah satu ya sikap burung Raja Wali, salah satu burung yang paling tinggi terbang di langit sana. Salah satu burung yang bisa terbang di langit sana. Namun Raja Wali bisa paling tinggi dari semua unggas yang ada. Tertinggi terbang di langit bukan karena dialah burung yang paling lebar sayapnya, yang paling kuat sayapnya, atau yang paling kuat dari semua unggas yang ada, bukan. Tetapi dia melakukan ketika ada angin berputar, ketika ada angin puting beliung, dia menyongsong itu, dia masuk ke tengah dan dia bentangkan sayapnya, dan angin inilah yang memutar dia, mengangkat dia naik jauh di atas sana. Artinya tantangan, persoalan dia pakai mengangkat dia ke permukaan. Dia tidak mengelak itu. Semua unggas yang lain akan mengelak itu. Namun Raja Wali tidak melakukan itu. Tapi dia pakai ya. Dia pakai masalah itu, dia pakai tantangan itu, inilah yang mengangkat dia naik ke permukaan. Itu yang seperti kita katakan tadinya. Bagaimana kita tidak mau lari dari persoalan. Kita tidak mau lari dari kenyataan hidup yang mungkin diperhadap tuhita. Nak petadok kita halak naporsea, orang beriman tidak terluput dari masalah. Tidak terluput dari tantangan. Alai ikut dia dupi halak naporsea do nasa persoalan dalam kehidupan. Dan itulah iman yang sebenarnya. Itulah iman yang sebenarnya. Ala ini dihamuak kadongan sa porsiaon adonggo didok nebisuk rupani. Didok ibana ketika kita menyadari mau melakukan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak mencari orang yang memenuhi syarat. Tuhan tidak mencari orang yang memenuhi syarat. Tapi Tuhan mencari orang yang membuka hati dan hidupnya, kemudian Tuhan perlengkapi dia sehingga dia memenuhi syarat. Kalau dari awalnya tidak ada yang memenuhi syarat, siapapun dari kita, karena tidak ada yang sempurna. Sudidu hita adok kahurangatta, sudidu hita adok kagaliotta, tak sempurna hita. Tapi ketika kita buka hati kita, Tuhan mau pakai kita. Ido natadok naking
Jangan pernah lari dari kenyataan. Sungguh si Elia mencoba dia lari. Tapi ternyata Tuhan minta. Tuhan temui dia. Tuhan pertanyakan dia. Dia hadir di hadapan Elia sendiri. Untuk mengingatkan dia. Malah di parit tahun debata. Tu si Elia. Imanak yang awal ni trupuk tahun. Kembalilah ke jalan semula. Ido naking didok di ayat 15. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Ahadu ulun ni mana ikum mulak. Tu dalan semula na di dalan ni mana. Mula bahasanya ka na umum nengok nang remaja kembali ke laptop ini nanti. Kembalilah ke jalanmu. Tapi bahasa Alkitab mengatakan kembalilah ke jalan yang benar. Dan bahkan dia perintahkan di sana agak sedikit kontroversi dengan apa yang dipikirkan. Kau angkatlah Hazael menjadi raja Aram. Kau angkatlah Yehu menjadi raja Israel. Kemudian kau angkatlah Elisa menggantikanmu menjadi nabi. Buasaon gabi disuruh debata itu si Elia. Kenapa ini menjadi perintah Tuhan? Sepertinya apa hubungannya gitu? Mungkin seorang ahli manajemen pernah berkata begini. Mungkin dia terinspirasi dari pemikiran ini ya. Firman Tuhan ini. Dikatakan begini. Seorang pemimpin yang berhasil ialah yang mampu mengangkat pemimpin-pemimpin di sekitarnya. Jadi pemimpin yang berhasil mampu mengangkat pemimpin di sekitarnya. Odo nani paretta ni debata tu si Elia. Angkat pemimpin di sekitarmu. Buat Hazael menjadi raja Aram. Asarong dongammu. Karena dia sudah melapor pada Tuhan. Adik salah kau nama. Tinggal aku sendiri. Gak ada lagi. Tak ada lagi yang peduli dan setia pada Tuhan. Walaupun Tuhan mengatakan kepada dia di akhir nas kita ini tadi, ingat masih ada 7.000 orang di tengah-tengah orang Israel yang setia, yang tidak menyembah Baal, yang tidak mau mencium dewa-dewa Baal itu sendiri. Itu diingatkan kepadanya. Tapi bagaimana dia mampu? Yehu menjadi raja Israel dan Elisa menjadi nabi. Untuk apa? Agar Elia dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Bu Ado memang taberingon sesuatu hal yang menarik di dalam penglihatan saya ya. Di dalam pergumulan saya juga. Bagaimana memang kita membangun orang-orang di sekitar kita ya. Agar kita dapat setia dalam mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaan kita. Bagaimana memang molo nang di dunia manajemen tu takas dorobani. Asa berhasil ho delegatif maho tuak kahalan dari sekitarmu. Mendelegasikan ke tugas-tugas. Sehingga terdukunglah pekerjaan kita sehingga kita berhasil. Ternyata hamba Tuhan juga butuh seperti itu gitu. Gak boleh single fight. Gak boleh single fight. Gak boleh kerja sendiri. Ikonarong ko na madukung imana di nuhumalia imana. Songona di paretahod debata. Tuibana pabakiton si Hazael, si Yehu, dohot Elisa ini. Di sekitarnya ya. Baik menjadi raja pemimpin masyarakat tapi juga menggantikan dia sebagai seorang nabi Tuhan. Tujuannya asa gabi margugui bana, asa gabi mampu mana dalam menjalankan tugas ya, panggilan yang disampaikan Tuhan kepada Elia sendiri. Marhitisiano doranak tabereng. Bahwa kita dalam membangun kehidupan kita juga yang mungkin juga di sekitar kita ya. Dihitakan atoras meradu punak kaya anak kotau nanti. Termasuk duhita naik tugas tak menciptakan mereka menjadi pemimpin di sekitar kita. Asal nang gabi pujuk tahilala mana agar kita orang tua jangan merasa sendiri kita ya dalam menjalani perjalanan hidup rumah tangga. Ketika kita bina mereka, kita perlengkapi mereka ya, kita didik mereka, mereka kelak juga akan menjadi seorang pemimpin yang membawa sukacita ke depan, membawa keberhasilan ke depan. Dan ini yang kita lihat dalam nas kita.
bagi orang tua yang sidi pada saat ini. Panggilan dalam nas ini sebagaimana kepada Elia adalah bagaimana Elia juga menciptakan generasi yang berikut. Itulah tadi kita baca melalui ayat 19 sampai ayat 21. Dia pergi menemui Elisa, ya. Elisa menggantikan Elia gitu ya. Dia menemui Elisa dan mengajak Elisa agar mau untuk menggantikannya sebagai seorang nabi, ya. Ibarat penyerahan tongkat estafet, ya. Tongkat estafet. Naik di hitana toras na menyerahkan tongkat estafet do hitana itu aka yang aku tahu. Terutama di dalam iman, ya. Terutama di dalam iman. Agar mereka berjalan berlari mencapai menggapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Dak setar tiupi dai mana? Dak setaropahidei di Ganupare. Alikona dong pertiket di kita akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab itu kepada mereka. Asana sidape dalam kemandirian, di dalam kedewasaan, marhiti hapor sion natang mengedupi permuduanon, mengedupi kehidupan on. Ini yang menjadi tugas kita, terutama di zaman kita sekarang. Peranan orang tua membangun iman percaya anak tidak boleh kita lengah. Tidak boleh kita lengah. Asa unang masa hal-hal nasota halomohon ade. Tidak junwaing ropani melalui pemberitaan media nuaing. Ngamat segudang sikap ni yanakon meredupun natoras na melubihu ate. Berlebihan gitu loh. Adong na memukuli inong nga. Atar bohama pakilalan ni mampu menampar mamaknya ya. Menyiksa mamaknya gitu. Inong nga hadon yang dirohanai gitu. Saya rasa ini satu hal yang harus kita lihat kamanginang. Suatu kita tok kalahod di gebidir po halako ni kebenaran. Alana zamanon ketika viral itu dianggap kebenaran. Nang lupa hita. Itu bahayanya. Dia dicekoki oleh indoktrinasi yang tidak benar. Melalui apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia baca. Ini tugas kita. Sebagai orang tua memperlengkapi akka yanakotaon ketika kita pada saat ini mau menyerahkan tongkat estafet itu kepadanya. Kepada mereka untuk menjalani perjalanan kehidupan onote. Dan untuk inilah juga kepada anak-anak kami yang sidi ya pada hari ini. Ingat, mengikut Tuhan itu adalah sebuah keputusan yang radikal. Keputusan yang radikal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Elisa. Ketika Elia datang menemuinya dan mengajak dia untuk menggantikannya sebagai seorang nabi. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Yang dilakukan oleh Elisa ialah ketika dia ditemu membajak tanah ya. Tahu membajak tanah? Hah? Tahu membajak tanah? Enggak tahu ya. Apa memang mengudangi Jakarta muda bah. Suhabi berek kalahon ate mengelukku songona di tanya teh. Nangi foto alakon ate. Jadi dulu itu dengan binatang atau sapi atau kerbau ya. Kemudian dibikin kayu, kemudian dibuat hadulukku teh so foto halukon bahasa Indonesia nak. Bebe tonggo salah ate. Bajak ya. Kemudian sapi atau kerbaunya yang menarik, kemudian ditekan ke tanah sehingga tanahnya berbalik. Jadi tidak dengan tenaga sendiri untuk mencangkol tanah itu. Itulah yang dikerjakan oleh Elisa pada saat itu. Dia ditemukan oleh Elia, ya. Kenapa kita sebut tadi mengikut Tuhan itu, mengikut Yesus itu keputusan radikal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Elisa. Dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan. Bahkan sapi yang dia miliki itu dia persembahkannya. Dipersembahkannya. Kalau dulu dalam perjanjian lama ada kurban bakaran ya. Tapi sekaligus juga dia potong itu sapinya, dia bagi-bagi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan dia tinggalkan. Dan bahkan yang dia lakukan untuk memasak itu adalah kayu ya.
kayu yang sebagai alat dari bajak itu tadi. Itu yang dibuatnya membakar. Artinya apa? Dia tinggalkan itu yang lama-lama, dia berada pada kehidupan yang baru. Elisa secara radikal ya mengikut Tuhan di dalam kesetiaan. Dia tidak mau kembali ke persoalan lamanya ya. Dia tidak mau kembali ke profesi lamanya. Tapi sekali dia katakan mengikut Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama dengan Elia, dengan setia dia melakukannya. Kamu juga. Kenapa nih dipilih nyanyian tadi di dalam acara profesi? Prosesi tadi dari depan sana, kalian mengatakan, aku mau ikut Yesus dengan setia. Dan ini yang diharapkan dari kalian ini. Tidak akan ada dari kalian besok penganut Dewa Amor. Tahu Dewa Amor? Dewi cinta gitu. Ya. Karena cintamu Tuhan Yesus kau gadaikan. Dengan harga murah lagi. Tapi hari ini kau diingatkan, tak akan ada dari antara kalian besok yang pergi meninggalkan Yesus. Amin. Harus tegas ya. Memang hari ini kau diminta untuk mengambil sebuah keputusan radikal. Sejak hari ini sampai aku hidup akan tetap dengan setia ikut Yesus. Amin. Namun pada sisi lain, ya, pada sisi lain, jangan pernah kau menganggap bahwa hari ini kau sudah berada di garis finish. Belum. Kebalikannya, kamu sekarang berada di garis start. Mau memulai berlari kita, ya. Seperti tadi, Bapak Mama mau kasih tongkat estafetnya gitu loh, ya. Belum kalian di garis finish. Enggak, nak lari nak. Ini nak, ini tongkatnya. Dan tongkatnya harus dipegang. Itu enggak lari estafet namanya kalau enggak pegang. Kau akan kalah kalau tongkatnya kau lepas. Apa itu? Nasihat, firman Tuhan yang kau pelajari itu yang kau tetap pegang. Dan berlarilah. Berlari sampai pada tujuan yang mau kau gapai dalam kehidupan. Tapi tetap di dalam kesetiaan pada Kristus. Dan inilah yang menjadi tugasmu ke depan, ya. Berlari menggapai apa yang menjadi cita-citamu. Kiranya Tuhan memberkatimu, Tuhan memampukanmu dalam menghadapi segala tantangannya, dan pada masanya kau berada pada puncak keberhasilanmu. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih firman menyapa kami pada hari Minggu ini, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk setia mengikut Engkau dan setia untuk melayani Tuhan. Walaupun Tuhan dalam kehidupan kami ini kami kadang tergoda, merasa kami gagal, merasa kami tidak mampu dalam mewujudkan kesetiaan kami pada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan memampukan kami untuk melangkahkan langkah kehidupan kami, untuk mampu memenangkannya Tuhan. Untuk itulah kami menyerahkan juga anak-anak kami yang akan menyaksikan imannya di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat pada hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan mereka dan memampukan mereka Tuhan menjadi pengikut Engkau ya Yesus di dalam kesetiaan. Tak akan ada satu pun dari antara mereka Tuhan yang lari dari nama-Mu, dari kebenaran-Mu. Berkatilah mereka Tuhan bertumbuh dalam segala hal, bertumbuh secara fisik, bertumbuh juga di dalam berpikir, bertumbuh di dalam imannya. Dan kelak mereka Tuhan akan menjadi generasi-generasi yang tangguh,
yang mampu dalam menghadapi segala tantangan dan segala persoalan hidup. Berkati mereka Tuhan menjadi anak-anak yang berhasil kelak. Anak-anak yang setia, tidak akan terombang-ambing oleh beragam hal godaan di dalam kehidupan ini. Tapi pada waktunya mereka akan menjadi anak yang penuh dengan berkat dan anugerah yang dari Tuhan. Berkatilah anak-anak kami Tuhan. Berkati juga seluruh orang tua yang membesarkan mereka, yang mendidik mereka, yang mengajar mereka. Berkati mereka juga baik di dalam pekerjaan Tuhan. Agar mereka juga menjadi orang tua yang bijaksana di dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan ini kepada kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk sukacita dari warga jemaat yang akan menikah, yaitu Hanes Simon Tuga Sitompul dengan Eldina Megawati Buru Simaremare yang akan menerima pemberkatan nikah pada tanggal 5 Juli yang akan datang di HKBP Sudirman Medan. Juga anak kami Bastian Lambok Kutahayan dengan Rahel Serlina Boru Marpaung yang akan menerima pemberkatan nikah pada 12 Juli yang akan datang di HKBP Sutoyo ini. Persatukanlah mereka Tuhan dalam cinta kasih-Mu, agar mereka menjadi keluarga yang tetap setia mengikut Engkau, setia di dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka. Juga seluruh persiapan yang dilaksanakan oleh keluarga juga Tuhan, kiranya Tuhan mewujudkannya, Tuhan menyertai mereka, agar semua acara sukacita ini dapat berjalan sesuai dengan yang telah kami rencanakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk beriga duka cita dari warga jemaat-Mu Tuhan, di mana telah mendahului kami seorang bapak, Roland Bernard Hutajulu, meninggalkan istri Mila Harini Boru Hutapea dan 1 orang anak. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Tuhan menjadi penghibur bagi mereka Tuhan, agar mereka tidak akan tersesat oleh keadaan ini Tuhan, tetapi senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, agar mereka mampu memenangkan duka yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan yang akan kami laksanakan juga di tengah-tengah gereja-Mu, kiranya dapat berjalan dengan baik, dan semuanya itu demi kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk kegiatan Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu se-Jawa dan sekitarnya yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 5 Juli. Kami akan memberangkatkan anak-anak kami Tuhan dari gereja-Mu. Kiranya Tuhan jauhkan segala mara bahaya. Biarlah acara ini semakin mendewasakan dari anak-anak kami dalam memahami akan kebenaran Tuhan, baik dalam persekutuan, dalam kebersamaan, dan juga merasakan cinta kasih Tuhan melalui kegiatan Jambore ini. Seluruh panitia juga pendamping yang akan menyertai mereka. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan setelah kembali juga Tuhan ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah kiranya nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita dan sekaligus menyerahkan persembahan kita dan juga bantuan dana untuk kegiatan sosial Huria. Allah
doa manaon mangasahon padani molohon amar gogoyhon taluha holomoni ototong ihutonoku Yesus namarua Mosambing neolo aku alani matua Huberehon madiriku mangihut lomomi dada bena olosaku namang hiro haki ototong ihut honoku Yesus naparua Mosambing dolo aku alani matua marparangin abadia maau dia dopan mi sai patama au tirua son nagidomi ototong ihut honoku Yesus napalua Mosambing dolo aku alani matua
Nuaing masuk mahita perjulu acara padidion nama gudang. Sahalak senena kotaon tauduti pemusianon acara tu nama katidakon haporsiaon. Mari di mahita waktu bernyanyi nanti saya undang yang akan dibaptis datang ke depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu hendaklah saudara mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi engkau. Sebab saudara telah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu. Jika engkau percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pikirkanlah dengan baik apakah saudara mau meninggalkan semua dosa, lalu berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari yang akan datang. Dan jika saudara nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu dan memberi kekuatan bagimu melawan iblis dan dosa. Kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan yang selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan melihat saudara yang akan menerima baptisan kudus. Engkau melihat ke dalam hatinya, apakah dia sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Kasihani dan kuatkan dia agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosanya. Dengan darah-Mu yang kudus, curahkan Roh-Mu ke dalam hatinya, agar sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup dalam dunia ini hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu dia akan naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk ini saya menyelidiki imanmu di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa dari sejak lahir dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jika demikian jawablah, ya, saya mengaku. Yang kuat, ya. Apakah saudara menyesal atas dosa yang saudara perbuat selama ini? Jika demikian jawablah, ya, saya menyesal. Yang ketiga, apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Jika demikian jawablah dengan, ya, saya mau. Apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati di salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Jika demikian jawablah, ya, saya mengaku. Apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jika demikian jawablah, ya, saya bersedia. Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan iman kita.
Yesus Maria, gede-gede setan. Kenapa dia? Bersediakah saudara dibaptis ke dalam nama Tuhan yang saudara percayai? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Wahai Elizabeth Sola Gracia Hutapea, saya baptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati dan menyertai engkau sejak masuk ke dalam kerajaannya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Pegang. Amanat firman Tuhan untuk Elizabeth Sola Gracia Hutapea yang menyaksikan imannya pada hari ini di gereja ini. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka teriak minta tolong. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena itulah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terimalah berkat Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menguatkanmu untuk melakukan yang baik dan yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat. Amin. Ini Alkitab untukmu ya. Selamat. Masuk mahita tu acara na maka tidak kon haporsiaon. Untuk itu anak-anak kami undang untuk mempersiapkan diri. Kita bernyanyi. Untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini,
Saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini. Karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala, Bapa yang baik yang di surga maupun di dunia. Dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkan Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada orang tua kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara madu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya yang berkumpul di sini. Pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jika demikian, sama-sama menjawab. Yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jika demikian, sama-sama menjawab. Yang ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jika demikian, sama-sama menjawab. Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaat-Nya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Tuliskan dan meteraikan semua yang telah kami janjikan. Sempurnakan pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Pelihara kami senantiasa agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkan. Au persea silakan duduk dan datang ke depan dua-dua orang. Cek. Cek, 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 cek. Bangun. Sini aja Bang, sini. Bawa aja. Iya. Abang sini lah. Yolanda Triani. Amanat Yolanda Septriani. untuk Natalia Jessica Triana Siahaan. Agak maju. Di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Yesaya 26 ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanat untuk Rahel Yolanda Risadela Sirait yang menyaksikan imannya hari ini 29 Juni 2025 di Huria Kristen Batak Protestan Sutoyo, Resort Sutoyo. Dengan nats Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menguatkanmu untuk melawan segala yang jahat dan yang menyertaimu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Berdiri. Amanat untuk Christina Juliana Butar-Butar. Menyaksikan iman pada hari ini tanggal 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dengan nas Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan
supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanah untuk Yolanda Septriani Siregar yang menyaksikan iman 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Tertulis Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Ruth Sana Ayu Borusiahaan yang menyaksikan iman percaya pada 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Amsal 21 ayat yang 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanat untuk Fiona Wilda Siahaan yang menyaksikan imannya hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dengan nats Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Dileona Aurel Siagian menyaksikan iman pada hari ini tanggal 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dengan nas Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanat untuk Valencia Lady Gracia Turnip
yang menyaksikan iman 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Tertulis Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkatalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Pegang tangan dulu. Ya, berdiri. Amanat untuk Sarah Natalia Siahaan yang menyaksikan iman percaya pada 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanat untuk Deborah Krihita Maharani Sihaloho yang menyaksikan imannya hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Nats Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkatalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Diri. Amanat untuk Magdalena Angelia Pakpahan menyaksikan iman pada hari ini tanggal 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo dengan nats Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanah untuk Abigail Dina Margaret Nababan yang menyaksikan iman pada 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin.
Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Berdiri. Amanat untuk Agnes Anggita yang menyaksikan iman percaya 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanat untuk Desna Basaria Putri Panjaitan yang menyaksikan imannya hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Dengan nats Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hayatilah firman Allah yang kau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Berdiri. Amanat untuk Silsilia Tesalonika Pardede menyaksikan iman pada hari ini tanggal 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Dengan nas Yesaya 26 ayat 7, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan baginya. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanah untuk Gladys Joycelyn Hutasoid yang menyaksikan iman 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Berdiri. Amanat untuk Julia Van Jessica Boru Manalu menyaksikan imannya pada 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari,
karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Saud Rapli Pratama Manalu, menyaksikan iman pada hari ini tanggal 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dengan nats 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanah untuk Samuel Brian Dika Gultom, menyaksikan iman pada hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Berdiri. Amanat untuk Devon Damora Van Halen Sitompul yang menyaksikan iman percaya pada 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanat untuk Junaidi Benares Valentino Hutahayang yang menyaksikan imannya hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dengan nats Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Edgar Bernard Sebastian, menyaksikan iman pada hari ini tanggal 29 Juni 2025
di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dengan nats Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanah untuk Mikael Fernando Siregar, menyaksikan iman pada hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Christian Anggiat Partogi Sitio yang menyaksikan iman pada 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanat untuk Andika Febrian Nababan yang menyaksikan imannya hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dengan nats Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hayatilah firman Allah yang kau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Diri. Amanat untuk Binsar Maringan Tua Sianipar, menyaksikan iman pada hari ini tanggal 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dengan nats Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Amanah untuk Marco Jordan Siregar yang menyaksikan iman pada hari ini 29 Juni 2023 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkatalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Rintardo Pangidoan Panjaitan yang menyaksikan iman percaya pada 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanat untuk Mikael Joel Rendo Siagian yang menyaksikan imannya hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, dengan nats Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hayatilah firman Allah yang kau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkata Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat, yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Berdiri. Amanat untuk Stephen Michael Gultom menyaksikan iman pada hari ini tanggal 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, dengan nats Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanah untuk Joshua Stephen Gerard Nenggolan menyaksikan iman pada hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin.
Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Joshua Christian Dinata Tambunan yang menyaksikan iman percayanya pada 29 Juni 2025 di Huria di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanat untuk Kristiano Daud Monang Purba yang menyaksikan imannya hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dengan nats Matius 7 ayatnya yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hayatilah firman Allah yang kau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Christopher Adbil Tambunan menyaksikan iman pada hari ini tanggal 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dengan nats Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanah untuk Christian Ferhan Rafael Siagia. Menyaksikan iman pada hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Junifer Timotius Alexander Pakpahan
yang menyaksikan iman percayanya pada 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanat untuk Gerald Putra Sitohang yang menyaksikan imannya hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Dengan nats Amsal 5 ayatnya yang pertama, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Hayatilah firman Allah yang kau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Adrian Ondo Badiarta Siagian menyaksikan iman pada hari ini tanggal 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Dengan nats Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanah untuk Andika Prayogi Sibarani. Menyaksikan iman pada hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat, dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Paris Ganda Tua Renaldi Nenggolan. Menyaksikan iman percaya pada 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanat untuk Gilbert Tambunan yang menyaksikan imannya hari ini 29 Juni 2025
di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, dengan nats Amsal 15 ayatnya yang ke-33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Firman Allah yang kau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Willy Patar Hasiholan Panjaitan. Menyaksikan iman pada hari ini tanggal 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dengan nats Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanah untuk Brian Dillon Marpaung. Menyaksikan iman pada hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hendaklah firman Allah yang engkau pelajari, hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Toreno Matias Sianturi. Menyaksikan iman percaya pada 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Hayatilah firman Allah yang engkau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amanat untuk Mikael Johannes Gabriel Sirait yang menyaksikan imannya hari ini 29 Juni 2025 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo dengan nats Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Hayatilah firman Allah yang kau pelajari, karena itulah sumber hidupmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin.
Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah kiranya yang menyertaimu untuk melawan segala yang jahat dan yang menguatkanmu untuk melakukan segala yang baik. Amin. Kiri. Kami mengundang anak-anak kami untuk berdiri kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu, peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Persilakan kur dari anak sidik. Enggak lucu ya, no.
Marede mahita, los jongjong mahita saluhutna. Otoktong igutonoku, Yesus ipangoluhan, kung nasoga di koloku, ona malua ona, siya sa sumleosaku, noho siya luhuri, natotong mapiliata ali di batama namin na di banwa gijak ko do haroron ni saluhut si leon na ring kaddo nasa ulibasa na mauliutus upasahat tami masian na nili hommi tu hami pilihan nami tu ho sa jalo may gabi uap na hutsus di julum pasu-pasu jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihan o pati bulho karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad hami gurang ni sidol diom mitu hami. Asalam girgir hami madok muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ninekon mi todiro di pamataku. Alia manami na di benua gijang say pinarbadia maguarmu say romaharajaumu say saut malomo ni roham di benua tongoso na di benua gijang lehon matuhami sederuh kangulua siapari say sama dosa nami songop panesa nami di dosa di dongan nomor dosa tuhami unak kami tu gihut tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhon madamena tutodin. Amin. Amin. Ala adong dope acara lanjutan ranak pola masih jalangan jodi pitu horas-horas masahat dihita selama hari Minggu horas madihita saluhuna dan selanjutnya untuk anak-anak kami yang sidirap doho takkan atoras parjulu majo hita marulon do bedia pe asamar puton non masalah baje-baje jo dengan sistem duduk rap doho takkan kota jadi tolong akamang inang tak dapat marakai nak kota manak taju boy mara tulu opak keluarga sa baris. Tulu manang opak keluarga sa barisan songonon ate. Anak-anak kami juga menemui orang tuanya
Bui marah sebagian kita di son. Bui matong sebagian di son. Song ini mak. Asa tahemak partikian bui mah kita tor borhak. Iya.